Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Allah masih memberikan kita nikmat serta hidayah serta karunia yang tak terhitung jumlahnya. Maka selayaknya lah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di saat-saat seperti ini kita bahkan sering lebih banyak mengingat musibah dibanding mengingat apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita kadang lebih banyak kufurnya dibanding bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, Ustadz berharap antum semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Baik, untuk kesempatan kali ini Ustadz ingin memberikan materi yang telah ditentukan oleh kurikulum, yakni tentang bagaimana kita menuntut ilmu di era sekarang, yakni di abad 21, sebagaimana kita mencontoh dari generasi-generasi Islam, cendekiawan Islam pada zaman dahulu. Baik, kalau kita mempelajari Islam secara utuh, maka itu tidak terlepas dari yang namanya tokoh-tokoh, cendekiawan, bahkan ulama yang terdahulu. Karena apa? Islam ini adalah ilmu yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Islam ini sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, insya Allah akan terjaga. Insya Allah Allah akan menjaganya sampai hari kiamat. Karena apa? Karena dari sanadnya, perlu antum ketahui, sanad ini adalah jalan. Jalannya ilmu ini dari generasi ke generasi. Dari zaman Rasulullah, kemudian ke sahabat, kemudian turun ke tabi'in, kemudian turun ke tabi'in, para ulama sampai sekarang ini, insya Allah ilmu itu akan terjaga. Karena apa? Mereka semuanya orang-orang yang rajin dan giat untuk menuntut ilmu. Maka pada kesempatan kali ini, bagaimana kita mencontoh, bagaimana kita mengambil sebuah pelajaran dari orang-orang yang terdahulu untuk menuntut ilmu. Baik, Ustaz akan bercerita yang pertama, yakni pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada seorang sahabat Nabi yang sekaligus adalah keponakan dari Rasulullah SAW, merupakan saudara dari Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang sangat gigih untuk menuntut ilmu. Sangat gigih untuk menuntut ilmu. Beliau adalah Abdullah ibnu Abbas. Bahkan suatu ketika
Abdullah ibnu Abbas atau kita kenal dengan Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ya Allah, berilah ilmu kepada Ibnu Abbas ini orang yang faqihhu fid din, orang yang senantiasa memahami agama. Wa 'allimhu bit ta'wil, dan orang yang mengetahui tentang takwil ataupun tafsir Al-Qur'an. Kalau kita menyebutkan siapa mufassir, orang yang menafsirkan Al-Qur'an yang pertama kali, tentu yang teringat di dalam pikiran orang-orang yang menuntut ilmu adalah sosok Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini semenjak kecil beliau sangat suka ataupun sangat senang yang namanya ilmu. Bahkan setiap majelis-majelis yang di situ ada Rasulullah, Ibnu Abbas selalu mendatanginya. Karena perbedaan usia antara Ibnu Abbas dan Rasulullah itu masih sangat jauh, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas ini adalah dia menuntut ilmu kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Contoh yang pertama adalah dengan Zaid bin Sabit, di mana Zaid bin Sabit ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipercaya oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quranul Karim. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, maka Abdullah bin Abbas menuntut ilmu kepada Zaid bin Sabit. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ini, sebagaimana seseorang yang menuntut ilmu, maka Abdullah ibnu Abbas mengatakan kepada Zaid bin Sabit, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Itu yang pertama, pesan dari Abdullah bin Abbas. Jadi anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, yang pertama yang harus antum terapkan dalam menuntut ilmu adalah prinsipnya ilmu itu didatangi bukan mendatangi kita. Kita berusaha dengan sekuat tenaga, pikiran untuk menuntut ilmu. Jadi ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan bersantai-santai. Santai sajalah, nanti datang sendiri ilmu itu. Santai sajalah, nanti bisa itu sendiri. Tidak bisa seperti itu. Ilmu itu prinsipnya adalah kita mendatangi ilmu, bukan didatangi oleh ilmu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Abdullah ibnu Abbas ketika menuntut ilmu dengan Zaid bin Sabit, pada umur 17 tahun, dia sudah paham ilmu, paham fikih, dan ilmu hikmah. Sudah jelas hafal Al-Quran. Jadi umur 17 tahun, Abdullah ibnu Abbas bisa tafsir, bisa ilmu fikih, dan ilmu tentang sejarah. Semuanya dikuasai oleh Ibnu Abbas karena kegigihannya. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang lain mengatakan Ibnu Abbas itu adalah sebagai al-bahar. Al-bahar itu adalah lautan. Lautan ilmu. Coba bayangkan. Di saat usianya masih sangat muda, Abdullah ibnu Abbas dikatakan sebagai lautan ilmu. Nah, kita umur sekarang ini sudah bisa ngapain saja. Bahkan sudah lewat umurnya, sudah bisa ngapain. Sedangkan Abdullah ibnu Abbas, dia sudah bisa menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang faqih terhadap agamanya di umur 17 tahun. Kemudian prinsip Abdullah ibnu Abbas ketika menuntut ilmu adalah
dia mempunyai prinsip, aku merendahkan diri sebagai pencari ilmu. Sekarang aku mulia sebagai orang yang didatangi karena ilmunya. Ya. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua, khusus untuk anak-anak ustadz. Ya. Ketika kita menuntut ilmu, sepintar apapunkah kita, sekaya apapunkah kita, tapi kalau kita posisinya sebagai penuntut ilmu, maka wajib yang paling pertama adalah merendahkan diri kepada ilmu tersebut. Baik itu kepada sarana ilmu itu sendiri, bahkan terhadap guru sebagai yang kita tuntut ilmunya. Kita harus merendahkan diri. Walaupun kita sudah sampai ke luar negeri, sampai pengalaman kita banyak, akan tetapi kita mempunyai niat menuntut ilmu, yang pertama yang kita terapkan adalah sikap rendah hati. Ya. Sikap rendah hati. Itulah yang dilakukan Abdullah ibnu Abbas. Dia adalah orang yang merendahkan diri terhadap ilmu itu sendiri. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Maka Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajatnya karena ilmu itu sendiri. Menaikkan derajatnya karena ilmu itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan yang bertakwa beberapa derajat, dan wallazina utul ilma darajat, dan meningkatkan lagi derajat orang-orang yang berilmu. Baik. Itu adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal bagaimana beliau adalah sahabat Nabi yang paling gigih, yang paling terkenal karena kegigihannya menuntut ilmu. Bahkan Nabi sudah mendoakan Abdullah ibnu Abbas sejak kecil agar Abdullah ibnu Abbas menjadi orang-orang yang faham terhadap agama. Baik, itu dari kalangan sahabat. Belum lagi di kalangan tabi'in, para ulama. Atau bahkan kita kenal sendiri di masa kejayaan Islam, salah satunya adalah Ibnu Sina yang terkenal dengan sebagai ulama kedokteran, ulama juga, dan sebagai ahli dalam ilmu kedokteran. Banyak sekarang yang kita saksikan untuk Ananda semuanya, apabila ada orang yang menuntut ilmu umum, tapi mereka melupakan ilmu agamanya. Atau bahkan seorang yang paham terhadap ilmu agamanya, tapi ilmu umumnya tidak ada. Ya, ini terjadi pada saat sekarang ini. Tapi beda dengan ulama-ulama terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Mereka paham ilmu fikih, mereka paham ilmu hadis, akan tetapi mereka juga ahli dalam ilmu kedokteran. Contohnya adalah Ibnu Sina. Bahkan keilmuannya itu diakui di seluruh dunia. Di Eropa, di Asia, diakui. Bahkan nama rumah sakit pun diabadikan dengan nama Ibnu Sina. Ibnu Sina ini, beliau itu lahir di Uzbekistan. Sama dengan Abdullah bin Abbas. Sejak kecil mereka adalah orang yang suka ataupun yang giat untuk menuntut ilmu. Bahkan karena kegigihannya, dalam waktu yang sangat muda mereka sudah mengetahui ilmu-ilmu dasar. Sudah hafal Al-Quran dari bahkan umur 10 tahun, 12 tahun, 17 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Jadi sisa umurnya mereka untuk mempelajari yang lebih dalam lagi. Ya. Ini menjadi pelajaran penting untuk Ananda sekalian. Ya.
Tidak ada waktu untuk santai-santai, tidak ada waktu untuk berleha-leha. Ah, masih muda. Ah, masih umur sekian, masih banyak waktunya lagi. Tidak. Ya, tidak ada. Kalau kita kembali kepada kisah-kisah yang terdahulu, kisah-kisah para penuntut ilmu, cendekiawan muslim yang terdahulu, mereka di masa mudanya itu tidak ada yang santai-santai. Bahkan karena masih muda lah mereka itu belajar dengan sebanyak-banyaknya. Karena masih muda lah, daya pikirnya masih tajam, nah, mereka itu belajar untuk yang lebih giat lagi. Apalagi? Atau mungkin alasan kita, mereka itu Ustadz dari kelahiran dari Timur Tengah, ataupun mereka mempunyai gen-gen orang-orang yang hebat. Bagaimana kita yang di Asia yang orangnya kecil-kecil? Ada ilmuwan muslim, salah satunya adalah Al-Biruni. Al-Biruni ini adalah tokoh cendekiawan muslim pada masa kecilnya, adalah orang yang berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan. Dia adalah ahli fisika, astronomi, ahli geologi dari Asia, dari India itu sendiri. Ya, dari India. Mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini. Kemudian, kalau kita kenal di Indonesia, ada namanya Buya Hamka. Beliau adalah orang yang sangat giat menuntut ilmu dengan tafsirnya, tafsir Al-Azhar. Bahkan diakui di dunia menjadi standar keilmuannya di seluruh dunia. Bahkan kitab tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka menjadi dasar ataupun menjadi referensi bagi seluruh ilmu pengetahuan dunia ini. Luar biasa. Itu dari Indonesia. Masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan muslim di seluruh dunia. Maka untuk anak-anda sekalian, anak-anak ustadz yang ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya lah kita menjadi pelopor, pembangkit Islam yang akan datang. Dari tangan kita lah generasi-generasi Islam, melalui kita lah masa depan Islam menjadi berjaya kembali. Ya. Jadi untuk kesimpulan akhir, ada beberapa yang ingin Ustadz sampaikan, pesan untuk antum semuanya. Yang pertama, orang-orang yang menuntut ilmu, insya Allah dimudahkan jalannya menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, barang siapa yang dimudahkan jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkannya jalannya menuju surga. Ya. Jalan surga itu begitu banyak. Jalan menuju surga itu begitu banyak. Dan salah satunya Allah akan mudahkan melalui orang-orang penuntut ilmu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu itu adalah warisan para nabi. Innamal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama ataupun orang-orang yang berilmu adalah pewaris nabi. Kita menuntut ilmu adalah mewarisi dari Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pernah menganggap sia-sia ketika kita menuntut ilmu. Jangan pernah merasa rugi ketika kita mengeluarkan uang untuk menuntut ilmu. Ya, jangan pernah sedikit pun kita merasa dirugikan untuk ketika kita mengeluarkan harta kita, tenaga kita untuk menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, Allah tidak memerintahkan para nabi
untuk meminta tambahan kecuali untuk ilmu. Nah, sebagaimana doa yang kita sering bacakan sebelum belajar, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Yang keempat, orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Semakin berilmu kita, semakin takut kepada Allah. Semakin kita tidak takut sama Allah, semakin kita tidak punya ilmu. Karena itu timbal balik ya, antara ilmu dan rasa takut kita kepada Allah. Karena ilmu itu sendiri hakikatnya adalah membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya, yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ya. Maka Ustadz berpesan kepada antum semuanya untuk tetap giat menuntut ilmu sampai kapanpun. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Tolabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sesungguhnya menuntut ilmu wajib bagi muslimin dan muslimat. Baik, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.